Pelajaran 1. Alat gerak pada manusia. Mengapa kita bisa duduk, berdiri, dan berjalan? Hal itu karena tubuh kita memiliki rangka. Rangka disusun oleh banyak tulang yang beragam bentuknya. Tahukah kamu apa saja jenis tulang yang ada di tubuhmu? Untuk mengetahuinya, simaklah pelajaran berikut ini. Hal yang harus kamu tahu mengenai alat gerak pada manusia antara lain. Satu, rangka pada manusia. 2. Sendi. 3. Kelainan pada bentuk tulang akibat sikap duduk yang salah. 4. Penyakit tulang dan cara menjaga kesehatan tulang. Pernahkah kamu berpikir, mengapa tubuh kita dapat berdiri tegak? Coba tegakkanlah selembar kertas. Apakah kertas tersebut dapat berdiri tegak? Sekarang coba sematkan lidi pada sehelai kertas tersebut. Apa kertas dapat ditegakkan? Kertas yang tidak disematkan lidi tidak akan berdiri tegak, bukan? Akan tetapi, kertas yang disematkan lidi dapat berdiri tegak. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini karena kertas yang tipis dan lemas ditegakkan oleh lidi yang keras. Begitu juga dengan tubuh manusia. Tubuh manusia tidak dapat berdiri tegak jika tidak disokong oleh tulang. Tubuh manusia terdiri atas daging, otot, tulang, dan kulit. Tulang merupakan benda yang keras, sehingga dapat menegakkan benda. Jika daging dan kulit tidak disokong dengan tulang, maka keduanya tidak akan berdiri tegak. Sebaliknya, jika disokong dengan tulang, maka daging dan kulit dapat berdiri tegak. Pada pelajaran ini, kamu akan mempelajari mengenai rangka tubuh manusia. Untuk lebih jelasnya, pelajari uraian berikut ini. Rangka tubuh manusia. Tubuh manusia dapat berdiri tegak karena ada bagian tubuh yang menegakkannya. Bagian tubuh tersebut adalah tulang. Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Cobalah pegang tanganmu. Adakah bagian yang keras? Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai banyak sifat agak lentur. Seluruh tubuh kita disokong oleh tulang. Bayangkan jika tidak ada tulang. Mungkin tubuh kita hanyalah segumpal daging yang tidak berbentuk. Tubuh manusia tersusun atas beberapa tulang yang saling berhubungan. Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka. Fungsi rangka pada tubuh manusia adalah sebagai berikut. 1. Menegakkan tubuh. Tubuh kita dapat berdiri tegak, duduk, dan berbaring karena adanya rangka. 2. Memberi bentuk tubuh. Tubuh kita tidak hanya berbentuk lurus. Bentuk bagian tubuh kita bermacam-macam. Contohnya pada wajah kita, ada mata, hidung, mulut yang bentuknya berbeda. Perbedaan bentuk tersebut disebabkan oleh adanya rangka. 3. Membantu tubuh kita agar bisa bergerak. Tubuh kita dapat bergerak dengan baik karena adanya rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif. 4. Melindungi organ yang ada di dalam tubuh. Rangka juga berfungsi melindungi organ bagian dalam tubuh kita.
Contohnya jantung, paru-paru, kita dilindungi oleh rusuk. Dapatkah kamu menyebutkan organ dalam lain yang dilindungi oleh rangka? 5. Membentuk sel darah. Bagian tulang yang disebut sumsum tulang berperan penting dalam pembentukan sel darah. Rangka tubuh manusia terdiri atas rangka kepala, rangka penyusun badan, dan rangka penyusun anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Cobalah pegang kepalamu. Apakah kepalamu terasa keras atau lunak? Tentunya kepala kita keras, bukan? Kepala kita keras karena terdapat tengkorak. Tengkorak adalah tulang-tulang pipi yang saling berhubungan membentuk kepala. Tengkorak berfungsi melindungi organ yang sangat penting, yaitu otak. Jika tidak ada tengkorak, maka otak kita akan mudah rusak. Perhatikan gambar berikut. Tengkorak membentuk kepala dan rangka wajah. Tulang yang menyusun tengkorak bagian kepala adalah tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, tulang baji. Adapun tulang-tulang yang menyusun rangka wajah antara lain tulang mata, tulang hidung, tulang pipi, rahang atas, rahang bawah. Jumlah seluruh tulang yang menyusun tengkorak adalah 29 ruas tulang. 2. Rangka pembentuk badan. Rangka pembentuk badan terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Rangka pembentuk badan memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Penyangga tubuh agar dapat berdiri tegak. 2. Pelindung organ bagian dalam, terutama bagian jantung dan paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk. 3. Pembentuk tubuh sehingga kita bisa membedakan bahu, punggung, pinggang, dan pinggul. Tahukah kamu apa saja tulang-tulang yang menyusun rangka pembentuk badan? Yuk kita pelajari bersama. A. Tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas tulang-tulang pendek yang saling berhubungan. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas tulang. Tulang-tulang yang menyusun antara lain 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang bersatu, 4 ruas tulang ekor. B. Tulang dada. Tulang dada terletak di antara tulang rusuk. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Jika kamu ingin mengetahui letak tulang dada, tekanlah bagian tengah dadamu. Apakah ada bagian yang keras? Bagian yang keras itulah dinamakan tulang dada. C. Tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. D. Gelang bahu. Bahu manusia tersusun atas 2 tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. E. Gelang panggul. Gelang panggul terletak pada bagian bawah. Gelang panggul tersusun atas tulang pinggul dan tulang kemaluan. Tiga. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah rangka yang terdapat pada lengan dan kaki. Rangka pada lengan disebut anggota gerak atas. Rangka pada kaki disebut dengan anggota gerak bawah. Tulang-tulang yang membentuk anggota gerak atas adalah
tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Rangka pada kaki berguna untuk membantu gerakan kaki seperti berjalan dan berlari. Anggota gerak bawah tersusun atas beberapa tulang, antara lain tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. B. Sendi. Tulang-tulang yang menyusun tubuh kita dihubungkan oleh sendi. Setiap sendi menghubungkan dua tulang. Sendi menyebabkan tulang dapat digerakkan. Dengan adanya sendi, tubuh kita mudah digerakkan, dibelokkan, dilipat, ditekuk, dan diputar. Di dalam tubuh manusia terdapat bermacam-macam sendi. Masing-masing sendi memiliki fungsi tertentu. 1. Sendi engsel. Sendi engsel bisa digerakkan hanya ke satu arah. Sendi engsel ini terdapat pada siku dan lutut. Sendi engsel memungkinkan tangan dan kaki kita bisa ditekuk. Cara kerja sendi engsel mirip dengan engsel pintu, hanya saja bisa ditekuk ke satu arah. 2. Sendi pelana. Gerakan sendi ini mirip seperti pelana kuda, sehingga dinamakan sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke depan dan ke samping. Sendi pelana dapat ditemukan di antara tulang pangkal ibu jari tangan dan tulang pertama pergelangan tangan. 3. Sendi putar. Sendi putar menyebabkan tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada tulang leher pertama atau tulang atlas dengan tulang leher kedua. Dengan adanya sendi ini, kepala kita bisa diputar ke kiri dan ke kanan. 4. Sendi peluru. Sendi peluru membuat tulang kita dapat bergerak ke segala arah. Sendi peluru terdapat pada pertemuan antara tulang lengan dan gelang bahu, serta antara tulang paha dan tulang pinggul. Dengan adanya sendi ini, kaki dan tangan kita bisa bergerak ke segala arah. 5. Sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat bergerak. Sendi mati terdapat di antara lempeng tulang-tulang yang terpisah di tengkorak. C. Kelainan pada tulang akibat sikap duduk yang salah. Tanpa disadari, seringkali kita memperlakukan tubuh dengan kurang baik, misalnya sikap duduk yang tidak benar. Kebiasaan duduk dengan sikap yang salah akan mempengaruhi terhadap posisi rangka tubuh kita. 1. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang menyebabkan tulang belakang melekuk ke depan. Lordosis terjadi karena kebiasaan duduk dengan meja yang terlalu tinggi. Jika hal ini dibiarkan, maka tulang belakang akan melekuk ke depan. Pada ibu hamil, tulang belakangnya akan mengalami lordosis. Tulang belakang ibu hamil harus menopang rahimnya yang semakin membesar. Hal ini yang membuat para ibu hamil seringkali merasakan sakit pada tulang belakangnya. Akan tetapi, hal ini tidak termasuk kelainan. Setelah melahirkan, tulang belakang ibu hamil akan kembali lagi ke bentuk semula. 2. Skoliosis. Kelainan tulang ini disebabkan sikap duduk yang terlalu membelok ke samping. Biasanya, ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Sikap duduk yang seperti ini membuat posisi tulang belakang membelok ke samping. 3. Kifosis. Kelainan tulang ini disebabkan
sikap duduk yang terlalu membungkuk ke depan. Kifosis juga disebabkan kebiasaan duduk dengan meja yang terlalu rendah. Akibatnya, tulang belakang menjadi bungkuk. Kifosis sering terjadi pada orang yang sudah tua, seperti nenek dan kakek. Bentuk tulang badan kakek dan nenek tidak bisa berdiri tegak. Hal ini disebabkan oleh kualitas tulang yang sudah menurun. D. Kesehatan tulang. Meskipun tulang ini keras, tetapi banyak juga penyakit yang dapat menyerang tulang. Mineral utama penyusun tulang adalah kalsium. Jika kekurangan kalsium, maka tulang kita tidak kuat dan sering mendapat gangguan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa penyakit yang menyerang tulang. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan pada tulang. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan kalsium dan vitamin D. Osteoporosis ditandai dengan tulang menjadi mudah retak atau patah. Coba kamu amati gambar di samping. Gambar tersebut adalah gambar tulang yang sudah diperbesar. Terlihat sangat jelas bahwa tulang yang sehat masih padat. Adapun tulang yang terkena osteoporosis sudah keropos. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Untuk mencegah osteoporosis, orang perlu memakan makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium sejak dini. 2. TBC tulang. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari tulang kita. Selain itu, penderita juga mengalami rasa sakit yang luar biasa. TBC tulang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk mencegah penyakit ini, kita harus tinggal di tempat yang bersih, tidak lembab, dan cukup sinar matahari. 3. Rematik. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. 4. Rakitis. Rakitis adalah penyakit karena kekurangan vitamin D atau kekurangan sinar ultraviolet dari matahari pagi. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penderita rakitis mengalami pembentukan tulang yang tidak sempurna. Contohnya pada kaki anak yang berbentuk O atau huruf X. Tulang-tulang pada tubuh kita harus kita jaga dengan baik, agar rangka tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Upaya yang bisa dilakukan untuk merawat rangka tubuh kita yaitu membiasakan untuk duduk dengan sikap yang benar, memakan makanan yang bergizi cukup dan seimbang, melakukan olahraga secara teratur, berjemur untuk mendapatkan sinar matahari pagi karena baik untuk pertumbuhan tulang.